Ya, para pihak mengendaki media dari luar. Dan ya, ini sesuai dengan ideologi kita, Mas, Pancasila, bahwa ya, penyelesaian itu sebaiknya ya dari musyawarah. Tapi yang ya, kadang membuat kita sedih, perdamaian di ya. pengadilan itu selama ini tingkat Ya. kesuksesannya masih di bawah 10% dari perkara yang masuk. Jadi Oh, tidak mencerminkan budaya Indonesia yang namanya di ya, Indonesia. Jadi seluruh perkara mediasi seluruh Indonesia yang ya, kalau ada perkara perdata kan harus dibawa ke perdamaian dulu, Mas. Nah, itu di bawah 10% suksesan eh, perdamaian. Padahal Mahkamah Agung itu berusaha untuk mendorong perkara itu ke mediasi agar tidak terjadi penumpukan perkara. Ini bagian dari reformasi hmm, birokrasinya Mahkamah Agung sebenarnya. eh, Karena mereka ya, di beberapa negara, Jepang itu 50-90% selesai di proses mediasi ini. Mediasi di pengadilan. ya. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-8 April 2025 dengan topik Jalan Tengah TNI untuk Bangsa dan Negara. Ingin tumbuhkan ekonomi sampai 8% hingga akhir tahun. Anjoknya IHSG masih terjangkau mitigasi dan pejuang demokrasi pembela rakyat kecil. Untuk berlangganan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang Sadono, yang saya Ya, bersama banggakan, saya muliakan. ya, bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendiskusikan masalah-masalah yang menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di Majalah Politik Indonesia edisi Mei 2028. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Adi Sulistiono, SHMH, seorang guru besar Fakultas Hukum UNS, dan akan berdiskusi tentang permintaan untuk menjadi hakim mediasi pada kasus gugatan ijazah Pak Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat, Mas Bambang. Mas Bambang sehat ya? Nggih. Sami-sami. Prof. Adi Sulistiono lahir di Iya. Semarang 9 Februari 1963, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Undip, S2 di Fakultas Hukum UI, dan S3 kembali di Fakultas Hukum Undip lagi. Saat ini adalah guru besar di Fakultas Hukum UNS. Karir di UNS pernah menjadi dekan Fakultas Hukum, pembantu rektor UNS, ketua program studi S2, dan doktor S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS, serta pernah menjadi ketua senat akademik kalau tidak salah di UNS. Oke. Nah, Prof, mungkin sebelumnya bisa diceritakan kegiatan saat ini apa, Prof? Saya pekerjaan intinya guru, Mas, di UNS, jadi Oke. belajar di S1, kemudian di S2 Magister Hukum, kemudian di Magister Notariat dan S3, dan juga nguji apa di beberapa perguruan tinggi, Ya, ada 10 perguruan tinggi mungkin saya nguji di UPH, Trisakti, UKI, Udayana, kemudian di Jambi, di Unisula,
kemudian di UII dan seterusnya. Jadi saya mengalami, menikmati ngajar, bimbing, sama juga Ya. profesi sebagai mediator di berbagai di berbagai kegiatan. Dulu pernah di LA, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan, sebagai mediator, Ya. di beberapa rumah sakit sebagai mediator untuk penyelesaian sengketa secara rumah sakit, juga di kalangan pengusaha-pengusaha untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan mediasi, ini Mas Bambang. Ya. Baik, jadi ternyata sudah berpengalaman menjadi mediator dan kali ini diminta oleh para pihak yang sedang mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta mengenai kasus ijazah Bapak mantan Presiden Joko Widodo. Nah, apa tanggapan Prof. Adi mengenai permintaan ini? Jadi karena kita sudah sering menangani, ada permintaan untuk memediasi satu perkara, ketika para pihak, Mas Taufik yang pertama kontak, kemudian Ya, Mas Evan juga kontak untuk kebersediaan saya sebagai mediator. Insya Allah lah, kalau wala quwata illa billah, ya di kita Bismillah lah ya, sedia untuk menjadi ya, mediator. Kemudian eh, mereka melaporkan ke hakim, majelis hakim, kemudian majelis hakim membuat penetapan selaku mediator, asal mediatornya itu disetujui semua pihak, yaitu pihaknya hmm, Mas Taufik, Mas dari penggugat dan tergugat, dari Pak Jokowi, kemudian dari KPU, dari SMA, dan dari UGM. Kalau semuanya sudah sepakat, baru bisa ditetapkan ulang. Tapi kalau salah satu aja tidak ada yang bersedia, nggak bisa. Jadi ya, menyangkut masalah integritas yang dinilai oleh mereka. Kalau mereka merasa, oh kalau saya mediator ini nampaknya nyaman, hakim baru ya, membuat penetapan. Setuju semua. Jadi ya, prosesnya memang ya, seringkali justru yang diajukan para pihak saling bertentangan, sehingga akhirnya mediator nggak tercapai, akhirnya dipilih mediator dari pengadilan. Ini mungkin satu pembelajaran yang baik untuk masyarakat, karena selama ini mediator kan dari pengadilan, dari hakim. ya, Tetapi eh, untuk kali ini, untuk kasus yang cukup menyedot perhatian masyarakat, ya, para pihak mengendaki mediator dari luar. Dan ya, ini sesuai dengan ideologi kita, Mas, Pancasila, ya, bahwa penyelesaian itu sebaiknya ya dari musyawarah. Tapi yang ya, kadang membuat kita sedih, perdamaian di ya. pengadilan itu selama ini tingkat kesuksesannya masih di bawah 10% dari perkara yang masuk. Jadi Oh, tidak mencerminkan budaya Indonesia yang namanya di ya, Indonesia. Jadi seluruh perkara mediasi seluruh Indonesia, yang ya, kalau ada perkara perdata kan harus dibawa ke perdamaian dulu, Mas. Nah, itu di bawah 10% kesuksesan perdamaian. Padahal Mahkamah Agung itu berusaha untuk mendorong perkara itu ke mediasi agar tidak terjadi penumpukan perkara. Ini bagian dari reformasi hmm, birokrasinya Mahkamah Agung sebenarnya. eh, Karena mereka ya, di beberapa negara, Jepang itu 50-90% selesai di proses mediasi ini, mediasi di pengadilan. ya, Nah, karena ya. lebih kuat Baik, dibanding mediasi yang lain. baik. Ya, Prof. Jadi sekarang prosesnya masih belum ada kesepakatan di antara eh, para pihak. Artinya siapa yang masih belum menyetujui, Prof? Sampun, semua sudah setuju. Makanya ketika semua Oh, sudah setuju, kemudian hakim memberikan penetapan. ya, Saya ditunjuk resmi di sidang Adi ya, Sulistyo sebagai ya, mediator. Nah, itu yang ya. yang kemudian kami menetapkan tanggal sidang pertama itu tanggal 30, Mas. Yaitu Oh, yang ya, uh, Rabu, ya kan. Jadi ya. Nah,
Baik, Prof. Luar biasa. Jadi ini cepat sekali para pihak Ya. sepakat. Nah, kemudian kasus ini kan kasus yang sudah sangat terbuka ya di publik. Kalau menurut Prof. Adi, kira-kira tadi keberhasilan hanya sekitar 10% menurut pengalaman. Nah, ini seperti apa? Apakah bisa yang masuk yang 10% itu atau yang kira-kira jadi yang 90%? Jadi memang karena mungkin tempat kita itu seringkali sengketa itu kan sudah meruncing sedemikian rupa kemudian dibawa pengadilan. Ya, ya, Kemudian ketika didamaikan oleh hakim, masing-masing pihak dengan egonya sendiri ya, akhirnya tidak selesai. Seringkali para pihak ya, lupa bahwa begitu masuk di ruang mediasi itu ya, yang diperjuangkan bukan hanya keinginan sendiri tetapi keinginan dua pihak. Nah, kalau ya, sudah tidak eh, tidak memahami budaya mediasi, akhirnya banyak yang gagal. Makanya di seluruh Indonesia itu hampir 90% kasus ya, perdata dibawa ke lembaga perdamaian ya. gagal. Padahal sebenarnya kalau ini berhasil, ini benar-benar sesuai dengan budaya kita, budaya musyawarah harusnya. Jadi kita harapkan Ya. semuanya nanti dengan izin Allah dimudahkan lah perkara walaupun menurut menurut bobotnya perkara ini sungguh sangat berat gitu kan dalam bobotnya. Iya, baik, Prof. Nah, kalau menurut pengalaman Prof. Adi sendiri dari perkara-perkara atau masalah yang dimediasi selama ini, itu yang berhasil berapa persen, Prof? Selama ini kalau itu masalah perdata, waktu saya di LFS SJK misalnya, waktu itu dari 6 gagal satu misalnya gitu. Kalau secara Hmm, keseluruhan, eh, karena itu masalah-masalah bisnis, masalah perdata, masalah pembagian harta waris, misalnya itu hampir dikatakan 95% lah ya, itu sukses itu. iya, Yang kita, misalnya iya, di rumah sakit itu hampir semua yang saya iya, tangani antara pasien dokter dengan mediasi itu alhamdulillah sukses semua. iya, Nah, ini baik. tantangan, makanya Jadi, ketika ini ya. tantangan berat ini. Selama ini secara umum keberhasilan cuma 10%, tapi yang ditangani Prof. Adi pengalaman keberhasilan sampai 90%. Jadi Ya, ada optimisme bahwa kali ini juga akan berhasil, Prof. kunci sebenarnya Mas Bambang, kunci dari Ya. mediasi itu itikat baik dari para pihak. Jadi saya Eh, senantiasa menekankan itikat baik. Kalau ya, itikat baik itu sejak masuk di ruang mediasi semua punya itikat baik untuk menyelesaikan dengan win-win solution. ya, Jadi paradigma menang-menang bukan paradigma win-lose atau take all untuk menang. ya, Itu enak. ya, Para pihak ya, cepat. Ada satu perkara yang ya, saya pernah itu perkara di Solo antar penguasa itu udah lama ya, itu bertahun-tahun nggak selesai sengketa itu. ya, ya, Nah kemudian eh, dibawa ke saya karena saya menekankan sejak awal saya ketemu dengan mereka berdua dulu bahwa itikat baik itu penting kalau menyelesaikan. ya. Nah itu dalam 2 hari pertemuan sudah selesai. Ya kan pada waktu itu Luar biasa. singkatannya bertahun-tahun. Ya, ya. Nah, Prof, jadi kalau begitu memungkinkan bahwa sebelum pertemuan resmi dalam persidangan resmi itu ada semacam apa ya negosiasi atau pendekatan-pendekatan khusus antara mediator dengan pihak-pihak itu memungkinkan, Prof. Pendekatan jadi biasanya kita nama kalau sudah sidang dulu kemudian saya membuat pendekatan-pendekatan lewat kaukus namanya. Kaukus itu Eh, pertemuan dengan pihak-pihak terpisah. Itu baru kemudian saya memberikan banyak masukan-masukan seperti itu. Kemudian mereka biar mengerti maksud saya mendamaikan apa, kemudian sengketa kalau sampai tidak selesai perdamaian konsekuensinya kalau di bawah perdata itu sampai bertahun-tahun, bisa sampai 4 tahun, bisa sampai 5 tahun.
Ya. Ya. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi keempat, April 2025. Membahas mengenai pengaruh Bank Emas untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, dampak Koperasi Merah Putih dalam hadirkan kesejahteraan rakyat secara konkret, peran para taipan lama dan baru dalam membangun perekonomian Indonesia, serta kesiapan Indonesia dalam mewujudkan swasembada ekonomi hijau. Untuk berlangganan dan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Ya, baik, luar biasa. Nah, apa yang dikemukakan para pihak di publik ya, kita bisa pantau bahwa pemilihan Prof. Adi antara lain karena mereka sama-sama pernah belajar atau mahasiswa UNS kalau tidak salah. Itu seperti apa, Prof? Jadi kalau mereka yang pertama sudah barang tentu karena mereka adalah bekas murid kita, kan, bekas murid kita. Jadi mereka sudah memang untuk mencari mediator harus tahu, Mas Bambang ketika cari mediator kan harus tahu orangnya betul. Kalau kan itu kan di apa tuh di pengadilan itu ada apa? Ada nama-nama mediator banyak di pelangkat di mediator. Nah, para pihak kan melihat dari situ. Kalau Mas Bambang merasa yakin bahwa Pak A itu yang nanti bisa berbuat memberi apa memimpin mediasi dengan baik, dipilih kan? Karena itu banyak pilihannya banyak sebenarnya Mas Bambang di pengadilan itu banyak ada nama-namanya sudah tertera di pengadilan, tinggal milih mana yang. Namun karena mereka dulunya sering berinteraksi dengan saya baik penguasa kuasa dari penggugat dan tergugat, minimal sudah tahu karakter kita. Kayaknya kalau kita mau menggunakan jasa mediasi atau mediator, tapi tidak tahu karakternya kan nggak mungkin kan, harus tahu karakter dari mediator yang akan kita tunjuk, masih gitu biasanya. Ya, baik. Ini menarik. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menjadi mediator? Apakah mendaftar atau apakah ada pelatihan-pelatihan tertentu atau ada apa persyaratan-persyaratan tertentu sehingga akhirnya pengadilan bisa mendaftar sebagai mediator? Jadi Mahkamah Agung sebenarnya luar biasa itu menggagas reformasi birokrasi di pengadilan dengan memberdayakan lembaga perdamaian. Kemudian untuk menopang itu Mahkamah Agung membuat aturan bahwa untuk menjadi mediator harus ada pelatihan oleh lembaga pelatihan mediasi yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Nah, kita latihan ya waktu itu kalau nggak salah tahun 2004 bersama Prof. Beni, hanya 2. Waktu itu kita tidak membayar karena pertama kali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, jadi kita banyak waktu itu. Nah, setelah kita mendapatkan lesson, kemudian kita baru mengirim sertifikat itu ke beberapa pengadilan agar nama kita tercantum sebagai mediator di pengadilan-pengadilan tersebut. Ya, gitu Mas. Ya, baik. Lalu yang boleh menjadi mediator itu apa, Prof? Apakah semua yang berlatar belakang pendidikan hukum, baik yang di perguruan tinggi maupun yang praktek di pengadilan di luar di penegakan hukum, dan apakah setiap mediator itu bisa mendaftar di semua lembaga peradilan di seluruh Indonesia? Jadi kalau mediator sebenarnya sepemahaman saya karena yang diselesaikan itu banyak, misalnya dengan pengusaha kan, sengketanya kadang kan tidak hanya sengketa hukum itu kan, sengketa yang misalnya dulu konstruksi kan. Jadi mestinya tidak hanya fakultas hukum yang jadi mediator itu, ya kan? Baik, kalau tadi jurisdiksi wilayah itu apakah bebas misalnya di seluruh Indonesia boleh? Bisa. Kita bisa beroperasi di seluruh Indonesia kalau sudah punya license mediator enaknya. Nah, yang saya sekarang
sampaikan ke dosen-dosen muda. Mereka Ya, banyak yang belum tahu Mas profesi mediator ini. Kemudian saya ya, mendorong lah. Kemarin itu di UNS ada sekitar mungkin sepuluhan mahasiswa yang ikut ya, latihan mediasi yang diselenggarakan oleh lembaga mediasi yang mendapat sertifikasi dari Mahkamah Agung. ya. Baik. Nah, kemarin terbicarakan juga mengenai honorarium mediator yang harus disepakati para pihak. Nah, itu apakah berbeda-beda atau memang sudah ada standarnya, Prof? Standarnya segini atau terserah pihak-pihak kesepakatannya berapa gitu? Tergantung jam terbang mediator itu biasanya. Ada yang Oh, kalau tergantung kasusnya juga. Kalau perdata bisa ya, mahal-mahal, ya kan? Bisa sampai ya, 50, 100 gitu kan. ya, Kalau itu kasus-kasus ya, perdata yang berat. Tapi kalau ya, kasus menyangkut tergantung kasusnya Mas Bambang untuk ya, biaya. Jadi ada biaya perkara mediasi dan biaya jasa mediatornya. Itu ada ya, biaya kayak begitu. Jadi memang tidak ada ya, patokannya, tergantung ya, mediasinya. Tapi kalau kita ikut di lembaga kayak saya pernah di LAPSK gitu misalnya gitu kan. ya, Nah itu eh, sekali menangani kasus mediator misalnya dapat 6 juta atau 10 juta kayak gitulah. Gitu. Kalau ya, kalau ya, di lembaga-lembaga khusus. Tapi kalau saya menangani misalnya kasus-kasus di rumah sakit, kasus konstruksi, kasus perusahaan itu ya, saya melihatnya dari nilai perkaranya, nilai perkara yang kita dapatkan. ya, Jadi, ya. Baik. Jadi kalau begitu, kalau seandainya permintaan mediasi, kemudian mediatornya tidak sepakat mengenai apa ya uang jasa atau honorarium itu, berarti tidak jadi, tidak bisa ya, Bro? bisa nggak bisa. Jadi semuanya harus sepakat tuh, karena yang Oh, nanggung kan berarti ini kalau ya, penggugatnya satu, tergugatnya kan ada 4, berarti 5 yang nanggung 5 itu, Pak. misalnya Oh, berapa orang gitu itu ya. bareng Ya, gitu kan. Tapi kalau kita kan mediator melihat pihak-pihak yang berkara lah, tidak semuanya digebah. iya, Oh ya, bayarnya sekian. Lebih luas kita itu iya, mediator. iya. Jadi kalau menurut perhitungan waktu, Prof, kalau itu kan batasannya 30 hari kalau tidak salah ya. Jadi apakah Iya. eh, perkara ini kira-kira bisa lebih cepat atau kira-kira lebih panjang? Eh, kunci cepat, kemudian suksesnya, efektifnya, efisiennya mediasi itu kalau ada etiket baik. Jadi kalau Ya, para pihak itu punya etiket baik untuk menyelesaikan dengan win-win solution, 30 hari juga menurut saya bisa selesai. Tapi ya, kalau kemudian harus ada pemeriksaan saksi ahli gitu kan, beberapa kalau disepakati para pihak itu kita bisa menambah lagi 30 hari. Asal oh, sepakati para pihak. Karena ini yang berperkara kan mereka, yang buat aturan mereka sendiri, ya, ya kan. ya, Kami kan hanya memimpin mencapai kesepakatan, Mas Bambang. ya. Baik, jadi kalau begitu persidangannya apa ya, hampir mirip persidangan pengadilan yang sesungguhnya ya, ada saksi ahli dan sebagainya. Ya bisa kita untuk mencari kebenaran pakai saksi ahli, cuman persidangannya lebih bersifat non formal kan, tidak, karena posisi saya kan Ya, posisi pendamai. Kalau posisi hakim kan ya, pemutus, dia ya, paradigmanya kan membuat suatu, kalau kita membuat kesepakatan. Jadi kan harus ya, mendengarkan para pihak. Bahkan ketika saya dapat telepon dari pihak satu yang penggugat, itu buru-buru saya harus mabel ke tergugat kalau tadi saya bisa dapat telepon. Itu harus ya, harus selalu transparan. ya, Kalau sampai ada telepon dari pihak penggugat kemudian kita nggak ngomong, oh itu bisa ya, menimbulkan ya. nanti praduga yang tidak baik. Baik. Nah, Prof, kalau mengenai lokasi eh, persidangan, apakah juga di peradilan atau bisa di tempat lain? Kalau saya karena ini kasus yang disorot masyarakat, sebenarnya bisa di manapun, dan kami di Eh, UNS juga menyediakan, tetapi khusus untuk besok
di ruang sidang pengadilan karena di sana ada ruang mediasi, kemudian ada ruang kaukus dan banyaklah disediakan Ya, itu. ya. Ya. Nah, karena ini sifatnya mediasi ya, masih apa perembukan awal gitu, apakah sidang-sidangnya terbuka untuk umum atau terbatas? Biasanya biasanya itu tertutup ya kan, sidang tertutup Tertutup ya. karena lebih lebih konsentrasi lebih enak. Eh, Ya, karena para pihak kan keinginan kepentingan kan inginnya hanya diketahui anu kan para pihak aja kan. ya, Kalau ya. dikendaki terbuka hanya juga bisa, tapi jarang. Hampir semuanya yang saya tangani Ya. perkara mediasi mesti tertutup. Baik, luar biasa, Prof. Mudah-mudahan semua Jadi, berjalan lancar dan nyuwun doanya. berhasil. Ya, mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Prof. Adi, baik kepada para Eh, pihak maupun kepada jadi, masyarakat. jadi Silakan. saya hanya mendorong pada masyarakat kalau eh, sengketa terjadi sengketa antara para pihak, terjadi sengketa masyarakat itu ketika hakim menawarkan perdamaian, mohon itu Ya, dimanfaatkan benar-benar. Kalau bisa para ya, pihak itu hadir sendiri ya, tanpa didampingi oleh advokatnya, karena dengan datang sendiri itu apa lebih lebih apa lebih memahami penyelesaian sengketa itu sehingga lebih mudah lah ya. Dan kalau itu bisa terjadi, semua masyarakat Indonesia menyelesaikan di lembaga peradilan, di lembaga perdamaian di peradilan maksud saya, itu ya, akan mengurangi tumpukan perkara yang demikian banyak di pengadilan, ya, ya, kemudian mengurangi godaan hakim untuk melakukan korupsi. Yang ketiga hmm, adalah dalam rangka untuk meningkatkan ranking kita, Mas Babang. Yang penting itu ease of doing hmm, business. Jadi ada ranking kemudahan hmm, berinvestasi di ya, Indonesia itu, di dunia, Indonesia itu rankingnya paling rendah. Nah, karena ya, salah satunya adalah penyelesaian sengketanya terlalu berbelit-belit. Nah, oleh ya, karena itu, dengan adanya perdamaian yang banyak masyarakat memanfaatkan, ya, citra pengadilan itu akan baik sehingga ranking kemudian berinvestasi kita akan bagus karena ya, investor asing sekarang itu ketika mau masuk di suatu negara itu yang dicari bukan sumber daya alam, bukan hanya tenaga kerja murah, tetapi ada nggak mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien di negara itu. Makanya ya, ketika Vietnam menawarkan investasi masuk, itu yang ditawarkan saya punya loh lembaga perdamaian, lembaga arbitrase yang baik. Ketika Cina kemarin dulu dianggap tidak memberikan penyelesaian sengketa baik, dia disencen menawarkan saya punya loh arbitrasi ya, yang baik. Jadi ini bisa ya, menjadi daya tarik investasi sebenarnya kalau itu bisa dikembangkan. ya. Baik, paling akhir tadi karena Prof menyebut sebaiknya para pihak datang sendiri tanpa apa lawyernya, itu memang memungkinkan. Artinya lawyernya tidak ikut. Di pasal 6 tuh Undang-Undang 1 2000 Perma 2016 itu diseyukkan para pihak itu datang sendiri. Hmm. Kecuali Hmm. ada alasan-alasan yang tidak bisa ditinggal ya kan, dengan alasan yang memang Ya, layak tidak bisa tinggal, ditugaskan ke luar negeri oleh negara, ya, kemudian ada sakit yang tidak bisa harus ya, menghadiri. Tetapi filosofi dari keberadaan perdamaian itu memang sejak awal para pihak biarkan sendiri, sehingga kepentingannya langsung tidak melalui advokat tetapi ya, langsung para pihak. Itu keinginan dari pembuat peraturan Mahkamah Agung dan saya sepakat itu. ya, Biasanya dengan sendiri para pihak langsung secara emosional bisa memahami penyelesaian sengketa itu, bisa langsung mengambil sikap juga. Karena kalau penguasa kan kalau advokat, dia kan harus konsultasi dulu, ya kan, ke ya, kalau ya, membuat ya, kebijakan kan konsultasi nggak langsung lah ya. ya, Dan ya, mediator juga lebih enak untuk penyelesaian, mempercepat penyelesaian kesepakatannya. ya. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali
Profesor Dr. Ye, Adi Sulistiono SHMA. ye, Ternyata penjelasannya tidak hanya menyangkut kasus ini, tapi jauh lebih luas. Kalau ya, forum-forum perdamaian perdata ini bisa efektif, itu bukan hanya mengurangi tumpukan perkara, tapi juga meningkatkan citra penegakan hukum bisnis yang akan juga mengangkat kemudahan bisnis yang akan menjadikan salah satu daya tarik Indonesia investasi asing. menjadi sasaran investasi. Sekali lagi terima kasih Prof. Ye, Mudah-mudahan matur sukses, nuwun Mas Bambang. lancar. Ye, Sami-sami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ye. Setelah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-6 April 2025 dengan topik mundurnya Profesor Hikmanto sebagai rektor setelah mencapai akreditasi unggul. Prediksi Profesor Suyanto tentang puncak disrupsi di tahun 2030. Juga Kampus Indonesia yang sedang mempersiapkan buku 100 Rektor Inspirasi Indonesia sebagai model inovasi untuk menyambut Indonesia Emas. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video.